Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk memenuhi nilai efektivitas pembelajaran, kurikulum, metode pengajaran, serta kinerja peserta didik dan tenaga pendidik. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pembelajaran. Nah, yang kedua, apa itu tujuan evaluasi pendidikan? Yang pertama itu menilai pencapaian tujuan pendidikan. Di sini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Ini bertujuan untuk menentukan aspek yang perlu diperbaiki dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi guru, siswa, dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada menentukan keputusan pendidikan. Ini digunakan dalam kebijakan sekolah seperti dalam kebijakan kenaikan kelas, kelulusan, ataupun revisi kurikulum. Jenis evaluasi pendidikan. 1. Evaluasi formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik langsung. 2. Evaluasi sumatif. Dilakukan di akhir periode belajar untuk mengukur hasil akhir siswa. 3. Evaluasi diagnostik. Bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa sebelum pembelajaran dimulai. 4. Evaluasi prognostik. Digunakan untuk memprediksi keberhasilan siswa dalam program belajar tertentu. Selanjutnya, konsep asesmen dan evaluasi. Pengertian dari asesmen. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi mengenai kemajuan belajar siswa. Dan evaluasi adalah hasil asesmen untuk pengambilan keputusan pendidikan. Perbedaan antara asesmen dengan evaluasi. Asesmen bersifat formatif atau berkelanjutan, sedangkan evaluasi seringkali bersifat sumatif atau akhir. Jenis-jenis asesmen yang pertama itu asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kedua, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran. Yang keempat, asesmen autentik berbasis tugas nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang selanjutnya, karakteristik penilaian yang baik. Yang pertama itu validitas atau mengukur aspek yang benar-benar ingin dinilai. Validitas adalah sejauh mana suatu alat ukur atau misalnya tes, kuesioner, atau instrumen asesmen lainnya benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam konteks pendidikan, validitas berarti bahwa alat ukur yang kita gunakan harus mengukur pencapaian tujuan yang pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, reliabilitas atau hasil penilaian konsisten jika dilakukan berulang. Reliabilitas adalah sejauh mana suatu alat ukur memberikan hasil konsisten jika digunakan berulang kali atau pada waktu yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, reliabilitas berarti bahwa jika kita memberikan tes yang sama kepada siswa pada waktu yang berbeda, hasilnya akan relatif sama dengan asumsi tidak ada perubahan signifikan dalam kemampuan siswa. Objektivitas atau bebas dari bias subjektif. Objektivitas adalah sejauh mana suatu penilaian bebas dari bias atau pengaruh subjektif dari penilai. Dalam konteks pendidikan, objektivitas berarti bahwa penilaian yang dilakukan harus berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk dinilai secara adil. Praktikabilitas atau mudah diterapkan dalam pembelajaran. Praktikabilitas adalah sejauh mana suatu alat ukur atau metode penelitian mudah dan efisien untuk diterapkan dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, praktikabilitas berarti bahwa alat ukur yang kita gunakan harus mudah dipahami, mudah digunakan, dan tidak memakan waktu atau sumber yang terlalu banyak. Penilaian hasil belajar. 1. Tes tertulis. Tes tertulis adalah salah satu bentuk asesmen yang paling umum digunakan dalam pendidikan. Tes tertulis biasanya digunakan untuk mengukur pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan kognitif siswa. 2. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku
dan keterampilan siswa secara langsung. Observasi dapat dilakukan di dalam kelas maupun luar kelas. Kemudian, portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil kerja siswa yang dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Portofolio dapat berisi berbagai jenis pekerjaan siswa seperti tugas, laporan, proyek, atau karya seni. Portofolio digunakan untuk menunjukkan perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu. Keempat, atau terakhir, itu ada proyek. Proyek adalah tugas besar yang diberikan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mendalam tentang suatu topik atau konsep. Proyek biasanya melibatkan penelitian, perencanaan, dan prestasi. Proyek dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Berikut strategi meningkatkan kualitas evaluasi. Yang pertama, penggunaan teknologi. Dengan memanfaatkan aplikasi ujian online dan analisis data hasil belajar. Yang kedua, pelatihan guru. Memberikan pelatihan dalam teknik asesmen yang valid dan reliable. Yang ketiga, disverifikasi instrumen penilaian. Tidak hanya mengandalkan tes tertulis, tetapi juga asesmen proyek dan portofolio. Yang keempat, keterlibatan siswa dalam evaluasi, memberi kesempatan bagi siswa untuk melakukan refleksi dan penilaian diri. Terima kasih. Kesimpulan, evaluasi pendidikan adalah aspek penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua, asesmen yang baik harus valid, reliable, objektif, dan praktis. Ketiga, berbagai teknik asesmen diperlukan agar hasil penilaian lebih akurat dan komprehensif. Keempat, guru harus terus meningkatkan kompetensi dalam menyusun dan menerapkan evaluasi pendidikan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.